banjir kembali melanda Bekasi. Ribuan rumah terendam, jalanan lumpuh, dan warga terpaksa mengungsi. Seolah menjadi bencana tahunan, setiap musim hujan tiba, Bekasi hampir selalu kebanjiran. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa ini terus terjadi? Apakah hanya karena hujan deras, atau ada faktor lain yang lebih kompleks? Masalah 1. Urbanisasi tanpa kontrol, hilangnya daerah resapan air. Bekasi dulu adalah wilayah dengan banyak sawah, rawa, dan lahan terbuka hijau yang mampu menyerap air hujan. Namun, perkembangan kota yang pesat mengubah lanskapnya. Kawasan hijau kini berubah menjadi perumahan, apartemen, dan pusat industri. Air hujan yang dulu meresap ke tanah, kini hanya bisa mengalir ke selokan dan sungai, yang sayangnya, kapasitasnya sudah tidak lagi memadai. Masalah 2. Sistem drainase yang buruk dan tidak memadai. Idealnya, sebuah kota memiliki sistem drainase yang mampu mengalirkan air hujan dengan cepat ke sungai atau laut. Namun, di Bekasi, banyak saluran air yang tersumbat sampah dan lumpur. Ditambah lagi, sistem drainase yang dibangun puluhan tahun lalu tidak lagi mampu menangani volume air yang terus meningkat akibat pertumbuhan kota. Masalah 3. Sungai yang meluap, dari Cikeas, Citarum hingga Kali Bekasi. Banjir di Bekasi juga tidak lepas dari meluapnya sungai besar. Seperti Cikeas, Citarum, dan Kali Bekasi. Saat hujan deras mengguyur hulu sungai di Bogor dan sekitarnya, debit air meningkat drastis dan mengalir ke Bekasi. Sungai yang sudah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah, akhirnya tidak mampu menampung air sehingga meluber ke pemukiman warga. Masalah 4. Perubahan iklim dan hujan ekstrem. Beberapa tahun terakhir, pola cuaca semakin sulit diprediksi. BMKG mencatat adanya peningkatan curah hujan di wilayah Jabodetabek yang membuat banjir semakin sering terjadi. Perubahan iklim global menyebabkan intensitas hujan lebih tinggi dalam waktu singkat, mempercepat terjadinya genangan dan banjir. Masalah 5. Kurangnya antisipasi dan kebijakan yang efektif. Banjir di Bekasi bukanlah hal baru. Namun, upaya penanganannya masih sering bersifat reaktif, bukan preventif. Proyek normalisasi sungai berjalan lambat, pembangunan drainase kerap terhambat, dan koordinasi antar pemerintah daerah masih kurang optimal. Tanpa perencanaan jangka panjang, banjir akan terus menjadi masalah tahunan. Kesimpulan, perlu solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan darurat. Jika Bekasi ingin terbebas dari banjir, maka solusinya harus mencakup berbagai aspek. Dari perbaikan drainase, restorasi daerah resapan air, hingga pengelolaan sungai yang lebih baik. Tidak cukup hanya mengandalkan pompa atau tanggul darurat setiap kali banjir datang. Semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar bencana ini tidak terus berulang. Bekasi masih punya harapan. Tapi pertanyaannya, kapan kita benar-benar mau berubah?